Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak solih-solihah. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai ibu absen dulu ya. Arkan, Hadir, Raka, Adiba, oke, Aryan, Habibi, oke, Halim, yang nggak masuk siapa? Zikri, kenapa? Sakit. Oke, mari nanti kita doakan Zikri agar lekas sembuh. Kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Blok yang pertama, Afrina, al-waktu, artinya apa? Lalu kalau yang kedua, maksud yang kedua, akan khairun jalisin fi zamani kitabun. Ada yang tahu artinya apa? Ya? Sebaik-baiknya teman duduk setiap waktu adalah buku. Ada yang tahu? Kalau misalkan kalian duduk dengan temanmu, temanmu tuh bisa membohongimu. Karena dibohongi sama temannya? Nah, tapi kalau kamu di mana-mana, kamu pergi kemanapun, kamu sambil baca buku, apakah buku akan membohongimu? Tidak, karena buku adalah jendela dunia. Yang mana kita bisa dapat apapun. Tadi senyum tuh gimana sih bunyinya? Buat temanmu. Ada lagi yang susah senyum? Kenapa? Ingat senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Kalau sedekah berarti kamu dapat pahala, saudaramu juga dapat pahala, ya nggak, Adiba? Adiba susah senyum juga? Oh enggak. Oke, baik. Mengapa ular bisa berganti kulit? Gimana tuh ceritanya sih? Bisa nggak nyeritain sedikit? Bagaimana ular bisa berganti kulit? Apakah ular itu wajib berganti kulit? Asik. Kalau nggak ganti kulit, apa yang akan terjadi sama ular tersebut? Hah? Kulitnya kecil, terus nanti, oh jadi ularnya merasa sesak. Oke. Ada lagi yang pinjam buku dari perpus kemarin? Kami pinjam tentang hari Selasa. Belajar tentang apa? Awalan dan kata depan. Buku karya. Buku itu buku
Dikerjakan, dinya dipisah atau disambung? Disambung. Di awalan ini. Kalau dia yang berpisah, kata depan di kalimatnya apa? Ada yang bisa? Apa sih? Di sekolah ada murid. Di sekolah ada murid. Di jalan ada mobil. Di jalan ada mobil. Di Itu dimakan oleh kakak. makanan itu Dimakan oleh kakak. bisa, Aryan. Disambung. Disambung, Bud. Dimakan oleh kakak. Hai. Ini adalah kata depan atau awalan dia. Tapi hari ini kita bukan belajar tentang ini. Hari ini kita kalimat aktif ataupun kalimat pasif. Coba silakan dibuka bagian kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, alhamdulillah. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Tadi beberapa teman kalian sudah menemukan kalimat kata depan dan awalan di. Nah, secara tidak langsung kalimat tersebut bisa digunakan untuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa sih Bu kalimat aktif dan kalimat pasif? Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan sama kalian tujuan pembelajarannya apa. Sebelum kita belajar, kenapa? Setiap kita mau belajar, kita harus tahu tujuan kita belajar kalimat pasif dan aktif itu untuk apa. Ini dia. Yang pertama, peserta didik. Kalian ini disebut dengan peserta didik. Peserta didik mampu membaca dan menuliskan kosakata yang berhubungan dengan keluarga. Nah, semuanya punya keluarga? Iya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif? Subjeknya pelaku melakukan perbuatan. Nah, Ibu sudah berikan contoh. Contohnya, Ibu memasak soto. Coba dibaca sama-sama. Nah, ibu itu sebagai subjek atau pelaku atau orangnya yang melakukan. Yang kedua ada memasak. Ibu memasak. Memasak ini sebagai apa, Nak? Sebagai predikat good atau kata kerja aktif diawali dengan me. Nih. Ya kan? Memasak. Kata aslinya apa? Kata aslinya adalah masak, tapi ditambahkan dan menjadi predikat, yaitu memasak ditambah dengan awalan me. Jadi predikat. Lalu kalau soto, nah selanjutnya. Sebaliknya, apa itu kalimat pasif? Coba AL, baca L, langsung L. Nah, lanjut. Contohnya, nah kalau tadi kalimat aktif itu ibu memasak soto, kalau yang ini dibalik, soto dimasak oleh ibu. Nah, soto sebagai apa? Subjek, lalu dimasak. Ingat, nah ini sebagai kata kerja pasif. Kenapa dibilang pasif? Karena diawali dengan di. Yang tadi ingat, kalau kata kerja aktif kalau kata kerja pasif di. Nah, ibunya di sini kembali sebagai objek. Karena apa? Biasanya kalimat pasif ditambahkan kata oleh. Nih ada oleh. Jangan dua ya, olehnya satu aja. Kalau ini oleh-oleh beda. Oke? Ya, selanjutnya pasif. Yang pertama, predikatnya berimbuhan di atau ter. Tapi kita sedang mempelajari yang bagian di. Nah, sedangkan yang kedua, biasanya terdapat kata oleh atau dengan. Jadi bisa soto dimasak. Mau kasih kalimat yang mau nyoba contoh kasih kalimat aktif. Betul. Aktif itu Silakan. Angkat tangan. Siapa? Arsi. Coba. Kalimat aktif Ayah memotong rumput. Kalau ayah memotong rumput berarti kalimat aktifnya itu betul atau salah? Betul. Mana yang bagian kata kerja aktifnya? Memotong. Apa yang dipotong?
Mana izinnya? Ya Ustazah. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, Ibu lanjut ya. Tadi Asi sudah memberikan contoh kalimat aktif. Sekarang siapa yang bisa merubah kalimatnya Asi sebagai kalimat pasif? Quinza. Nah, kencang suaranya. Rumput itu dipotong oleh ayah, betul atau salah? Betul. Good job, kasih tepuk tangan. Perhatikan, nanti kalau teman kalian ada yang salah jawabannya, kamu boleh menggantikan, tapi tidak boleh berebut, oke? Ya. Dibuat oleh buyut Dara saat perayaan bersama. Oke, ya di sini ada beberapa kata kalimat aktif ataupun pasif. Mana yang kalimat aktif atau kata aktif? Kelihatan? Kata. Contohnya aktif. Selain itu ada lagi? Menyayangi, memulai, disayang. Nah, disayangi ini aktif atau pasif? Pasif. Lalu memilih itu aktif atau pasif? Aktif. Memasak aktif atau pasif? Aktif. Nah, kalau yang ini, silakan coba. Ada yang baca terlebih dahulu. Mana yang kalimat aktif, mana yang pasif. Kalau udah ketemu boleh angkat tangan. Menulis ini kata kerja aktif. Selain Arfan ada lagi? Akan, silakan. Memasak. Memasak aktif atau pasif? Aktif. Ada lagi? Asian. Disajikan ini aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Digunakan. Mana digunakan? Digunakan ini Pasif. pasif. Oke. Sampai situ ngerti ya? Ya, oke. Memberikan kalian. Ini bukan sembarang mie goreng. Ini Mie kertas. Aktif dan pasif. ya, ini ada rasanya, rasa kalimat aktif dan pasif. Nanti Ibu akan berikan ini kertas ini LKPD kalian satu-satu, dan masing-masing dari kalian boleh mengambil 2 mie. Satu-satu 2 mie, misalkan 2. Kalau sudah kalian buka, di sini ada kalimatnya. Bawa lem. Kalau menurut kalian ini kalimat aktif, kamu tempelkan di sini. Di sini ada kolom aktif. Nah, kamu tempel, dirubah menjadi kalimat pasif. Tapi kalau sebaliknya, kalau kamu mendapatkan kalimat pasif, berarti kamu tempel di bagian pasif dan kamu rubah di bagian aktif. Masing-masing dari kalian boleh mengambil 2 terlebih dahulu. Kalau sudah ditempel dan sudah selesai, maju, ambil 2 lagi. Jadi yang duluan selesai, dia yang akan presentasi lebih dulu. Oke? Yang akan keliling, duduk.
mie-nya sudah mau habis. Mie-nya sudah mau habis. Dah. Ya usaha makanya. Ayo mie goreng ibu dikit. Mana bawa kertasnya? Ibu mau lihat jawabannya. Ibu mau lihat jawabannya mana bawa kertasnya? 2. Mana ini? Udah dirubah? Jangan lupa huruf kapital. Mie goreng, mie goreng, mie goreng. Sabar siap. Mie goreng. Sudah? Pokoknya 2, ambilnya 2. Dikit lagi mie goreng ibu. Oke. Ya, mie ibu habis. Arkan berapa? Aku baru 4. Udah dijawab. Yang dijawab dulu. Udah dijawab? Ya, Asi maju ya. Quinza udah dijawab, Quinza maju presentasi kalau udah selesai. Arkan, 3 ada lagi. Coba sih itu Ayo Quinza, Arkan. Sebentar. Ayo. Oh. Kalimat aktif. Nah, Baca buku itu. oke. Pasif, aktif. Lalu dirubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana kalimatnya kalau dirubah? Piring dicuci oleh Budi. Nah, kalau Arsi? Pemain bola menendang bola. Oke. Quinza? Jangan jauh suaranya. Berarti lalu dirubah menjadi kalimat pasif. Majalah itu dibaca oleh Wati. Kalimat yang keduanya? Tugas dikerjakan oleh Tony. Di sini kalimat aktif. Tony mengerjakan tugas. Tony mengerjakan tugas. Oke. Jadi ini nanti lagi beres. Oke. Yo, terima kasih. Ibu ulangi ya. Ibu